Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai jaringan komputer, yaitu ujian kualitas pilihan tersurat. Pertama, kita akan membutuhkan ini kebutuhan perangkatnya dua router sudah, satu switch dan PC dan server PTX eksternalnya sudah kita beri nama dan sudah kita kasih IP konfigurasi ini sesuai dengan yang di tabel. Oke, untuk PCA dan servernya. Oke. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasikan S1. Kita ubah dulu namanya jadi S. Oke. Kita klik S1 PCA adalah terminal switch. Kita enablekan terlebih dahulu. ketik kita salah, kita ke PCA, kita ke terminal, kita oke, enablekan. Setelah itu kita show STM refer, oke. Terus kita configure terminal. Kita configure terminal. Seperti perundangannya di sini. Kita copy perintahnya yang di sini. Oke. Kita pastekan. Oke. Setelah itu kita keluar and Dari kita reload. If save kita yes. Kita yes. Enter. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi awal untuk RSP dan satu mengalami drive pengawal yang disediakan berikut. Pada Pro modus konfigurasi global switch dan router, copy dan pastikan konfigurasi untuk setiap perangkat. Pada Pro modus konfigurasi global, kita disuruh copy and paste konfigurasi untuk setiap. Ini kita copy untuk konfigurasi router yang kita copy untuk konfigurasi router yang pertama. Oke. Untuk router yang pertama kita copy. Kita ke router 1. Terus kita kecil. Ini kita nokan. Kita nokan dulu. Kita enablekan. Terminal. Masukkan ke terminal, kita pastikan konfigurasi ini ke CLI dari router 1. Enter. Kita enter. Oke, router 1. Selesai. Untuk konfigurasi yang kedua yaitu konfigurasi yang kedua router ISP. Kita kopikan. Kita kecil dulu. Kita copy dulu. Masuk ke router ISP, masuk ke CLI. Kita menemukan. Kita copy. Kita nokan. Kita enable. Kopikan di sini. Kita pastekan di sini. Kita terkonfigurasi. Selanjutnya yaitu telah terkonfigurasi. Konfigurasi awal untuk switch S1. Kita kopikan di sini. Kita kopikan dulu. Sama masuk CLI. Copy. Masuk ke switch yang pertama. Sedih. Enter. Kita N-kan. Confirm. Enter. Kita kopikan di sini. Kita pastekan di sini. Oke, kita enter. Oke, S1 sudah selesai. Langkah yang kelima. Langkah kelima, konfigurasikan tabel IP host pada router S1.
Berarti ini kita akan mengkopikan perintah ini ke dalam router R1. Kita config ini ke dalam, kita copy perintah ini ke router R1. Masuk ke config terminal, kita kopikan satu di sini. Perintah. Langsung kita masukkan sini. Selanjutnya untuk Selanjutnya, latihan yang kedua menggunakan ping untuk menguji jaringan. Untuk langkah yang pertama, uji konektivitas jaringan Kita coba di jaringan PCA. R1 menggunakan PC. Kita ke command prompt. Di command prompt. Oke, kita copy. Tapping di sini, kita pastekan. Pastekan di command prompt. Sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Di sini ada tabel. Kita coba kita ping. Tabel di bawah. Kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata IPv4 tempo TTA atau IPv6. Kita coba yang ini. Opsi gunakan workshop untuk IPv6 hub email presiden. Oke, berhasil. Ini adalah 0 ms. Ini 255. Oke. Sekarang kita ping dari awal. 192.168.1.10. Oke, 128 dan dia velatnya 4 ms. Oke, tapping lagi 2001.dp8.ajat.1.10. Oke, sama 128 dan 6 ms. Oke, dan ini beberapa sudah yang saya coba. Jadi kita lanjut ke yang belum dicoba. Nih, ping. Untuk mempersingkat waktu karena udah ada beberapa ping yang sudah saya coba di percobaan sebelumnya. Terus 0.1. Oke. Oke. 0 ms 254. Ini kita ping 209.165.225. Oke, ini TTL-nya 254, average-nya 0 ms. Root-nya kita ping 209.165.200.226. Kita ping sekali lagi 209.165.200.226. Oke, ini ping terus semua. Berarti 0 ms dan 100 sudah. Oke, selanjutnya berhasil. kita ke command prompt untuk angka 2. Kita ping. Oke, saat itu kita pakai ping P209. Oke, itu memastikan bahwa eksternal ini dapat kita capai.
165.200.226. Oke, Oke, berhasil. sudah berhasil. Untuk menghentikannya, Untuk menghentikannya kita Ctrl C. Oke. Selanjutnya kita ke angka 3, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Perintah ping juga tersedia pada perangkat Cisco. Dalam angka ini, perintah ping diuji menggunakan router R1 dan switch 1. Titik estimasi. Ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address dari router R1. Kita berarti menuju router yang cukup. Kita menuju router 1. Kita enablekan dulu. Sukses. Dan kita ping 269.165.200.226. Oke, sukses. Dari nomor 2, karena suatu tabel host local telah dikonfigurasi pada router 1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal P4 pada jaringan eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasi dari router R1. Ping eksternal. Ping. Protokol IP-nya IPv6. Kita IP address-nya yang kita bagikan. Oke, kita coba yang ping IPv6-nya. Kita ping. Yaitu ini IPv6. Setelah itu ini 2201 DB8 cat 200 226. Titik tone-nya 5. Titik tone-nya 5. Ini 100 2 sukses. N Oke, sudah sukses. Terus Anda dapat menggunakan suatu extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Setelah perintah ping ke dan resmen dengan angka ulangan 50.000. Kemudian dikondisikan kabel antara router USB dan eksternal. Setelah sekitar 30 detik, ping harusnya sudah selesai lagi. Tekan Ctrl +6 untuk mematikan perintah ping itu. Pada router USB. Kita ikuti perintah ini. Kita ikuti perintahnya. Kita ping lagi. Ini enter. Titiknya ini. Tabelnya 29.165.200.226. Oke, 10. Datagram size-nya ini 10.000. Dalam size-nya di sini. 100. 2. N. Oke, berhasil. Oke, sudah. Kita tekan Ctrl Shift 6. Sudah berhenti. Kita hentikan sini. Sukses. Sukses. 100% dari 98 konkret. Minimalnya 0, average-nya 0, max-nya 12. Selanjutnya
kita voting dari R1 ini Ping dari R1 kita repeat ini kita ping lagi ini kita copy kita pastekan di sini invalid coba ini nih kita copy slash untuk nanti yang ketiga melakukan browser atau tersurat kita pastekan di sini ping 09 titik 1 dan 9.165.200.226 repeat sebanyak 10. Siap. Ping 2001 DP8 Rajat 200.226 kita repeat 10. Oke, kita copy paste. Oke. Kita coba lagi kita paste repeatnya 10. Sudah ya. Oke. Kita pastikan sebagai repeat. Oke, berhasil. Sukses. jujur Langkah 3 menggunakan reset dan threshold untuk uji jaringan. Langkah pertama menggunakan reset dari PCA ke eksternal. Kita menuju PCA. Command from. Kita ketik threshold. Oke, setelah itu ini terus komplit. oke ini dulu kita copy paste. Oke, Saya berasa di atas mengindikasikan dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke N1 ke SP ke eksternal. Set atau root hasil target di atas mengindikasikan path dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke 1 ke SP ke eksternal. Path atau root ke eksternal berjalan mati 2 hop filter menuju ke sisi akhir dari eksternal. Jadi ini awal, ini Langkah yang kedua jelajahi opsi. Langkah yang kedua jelasnya opsi tambahan perintah threshold. Ini kita akan menggunakan threshold opsi yang di Ini opsi yang D.
dua ratus komen Oke, memang invalid comment karena kan ini tidak dimasukkan sebagai eksternal. kita lewati dahulu untuk orang yang baik juga gunakan perintah dari Langkah ketiga, gunakan perintah tersurat dari router R1 ke eksternal. dari router satu ke eksternal. Itu kita menuju router yang satu. Kita menuju router 1. Oke, Report ini. Nah ini kita berhasil. copy, Terus kita ngomong yang tidak dapatkan juga. kita pastekan. Ini. Oke, berhasil. Langkah yang keempat, gunakan perintah tersebut dari switch S1. Kita kopikan. Kita paste. Oke, berhasil juga. Setelah itu, langkah keempat, gunakan perintah tersurat dari switch 1 ke eksternal. Kita menuju switch 1. Kita enablekan. Kita masukkan ini. Berhasil. Kita pastekan. Oke, Yang kedua yang kita kopikan. tunggu. Oke, berhasil. Yang kedua kita kopikan juga. Copy. Kita pastekan. Oke, berhasil. Nah, di sini terjadi RTO. Terlebih dahulu. Bentar. Kita untuk latihan yang keempat troubleshoot terhadap topologi. Itu latihan yang keempat. Kita masuk Troubleshoot terhadap topologi. kita Masuk ke troubleshoot dari nih. I dan N konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Dalam router ISP. Oke. Setelah kita menuju router ISP, kita pastikan konfigurasi tadi. Kita N-kan. Konfigurasi terminal. Pastikan. Sudah. Setelah dipastikan, langkah yang kedua dari gunakan pin tersebut untuk mentroubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ini. Menuju S1 lagi. Kita menuju S1 lagi. Kita pin. Oke. Setelah itu
ke latihan 4, kita ping. PPL1. Oke. Ini kita menuju ke visi A. Dari visi A, kita buka Momentum. Kita Kita ke pingnya dari visi sini. A, kita ke Command Prompt, ping 209.1. S1 168 200. Oke, sudah berhasil. Oke, Maka di sini ada destination host unreachable. ada desain hot and Tidak charcoal. ada destination. Udah ada desain. Langkah yang kedua kita Langkah kedua, gunakan tracer. kita gunakan tracer. Nanti kita akan tracer. Oke, Ada X-ray. ini sudah ada PO. Yang di sini request timeout. Mungkin request timeout ini terjadi karena ada masalah di antara router ISP ini dengan server Kalau request timeout ini berarti ada masalah dari switch 1 sama R1. Kita hentikan dulu. Kita masuk ke router ISP. Nah, kita coba untuk show-run. Oke, kita kita lakukan dulu. Oke. Dan kita jawab pertanyaannya. Kita buka sebenarnya. Oke, setelah itu kita show dulu. Oke, kita gunakan pentaforan. Terus show IP interface 3. Oke. Ada pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Yaitu ada beberapa faktor yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat selain masalah konektivitas jaringan. Beberapa faktor ini meliputi firewall, firewall atau perangkat keamanan yang menghalangi paket ICMP yang digunakan oleh perintah ping dan threshold, konfigurasi jaringan tidak mengizinkan ICMP
untuk melewati perangkat atau firewall tertentu. Perangkat mungkin mati atau tidak aktif, masalah dengan perangkat keras atau kabel yang menghubungkan perangkat ke jaringan. Konfigurasi yang salah pada perangkat jaringan seperti router atau switch. Pertanyaan kedua, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote, network seperti 9.165.200.227, pesan apa yang ditambahkan oleh perintah ping? Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Jika Anda melakukan ping ke alamat IP yang tidak ada di jaringan seperti 2.165.200.227, pesan sampai sini cuma ada request timeout. Ini berarti tidak ada respon dari alamat yang diping. Jika Anda melakukan ping ke alamat host yang valid dan menerima respon, itu menunjukkan bahwa host tersebut aktif dan dapat dijangkau melalui jaringan. Pertanyaan ketiga, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi, maka jawabannya itu pesan ditampilkan biasanya adalah destination host unservable. Pesan ini menunjukkan bahwa tidak ada rute yang ditemukan untuk mencapai alamat tujuan yang diping. Ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan seperti rute yang tidak terintegrasi dengan benar atau host yang tidak aktif. 4. Berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu? Berapa nilai TTL yang dilakukan? Nilai TTL IPv4 diatur pada host Windows biasanya adalah 28. Nilai TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco bervariasi tergantung pada konfigurasi dan perangkat tertentu. Secara umum, perangkat Cisco seringkali memiliki nilai TTL default sekitar 255. Berapa nilai dari IPv6 hot limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hot limit yang diset pada perangkat Cisco? Nilai hot limit IPv6 yang diatur pada host Windows biasanya adalah 28. Nilai hot limit yang ditetapkan pada perangkat Cisco juga bervariasi tergantung pada konfigurasi dan perangkat tertentu. Secara umum, perangkat Cisco seringkali memiliki nilai hot limit default sekitar 25 pada paket IPv4. Berikut adalah penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.